Bab 436. Iblis besar yang mengerikan. Ketika Louis Lu datang ke lantai 6, dia merasa ada yang tidak beres. Merasa jengkel. Sama seperti malam itu. Bahkan lebih kuat dari malam itu. Louis Lu menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan nyala api yang melepaskan suhu ini. Suhu nyala api ditransmisikan dari atas. Jadi semakin tinggi yang didaki, semakin tinggi suhunya, yang akan menambah kegelisahan di hati Louis Lu. Dikombinasikan dengan kata-kata dan perbuatan aneh Girgi Gu sebelum memasuki menara. Tidak sulit bagi Louis Lu untuk menebak niatnya. Girgi Gu ingin menggunakan api di menara Danyang untuk menguji apakah dia seorang kultivator iblis. Metode pengujian apa ini? Pasti ada hubungannya dengan suasana hatiku saat ini. Suasana hati tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, yang membuat Louis Lu merasa sangat bingung. Mungkinkah dia benar-benar seorang kultivator iblis? Tetapi guru Tao tua yang tidak bermoral itu dengan jelas menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa apa yang dia latih bukanlah keterampilan sihir. Jadi dia tidak mungkin menjadi kultivator iblis. Mungkinkah lelaki tua itu berbicara omong kosong? Louis Lu menjadi curiga lagi. Alasan mengapa dia berhenti di lantai 6 sekarang adalah karena dia ragu-ragu. Dia ingin tahu apakah kekuatan sihir tanpa nama miliknya adalah skill sihir. Tapi dia juga takut mengetahui hasilnya. Karena perasaan yang diberikan nyala api saat ini lebih condong ke arah yang tidak menguntungkan. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Louis Lu akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 7 untuk melihat-lihat. Pokoknya, apapun yang terjadi, pasti ada hasilnya. Dan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan menghindarinya. Datanglah ke pintu masuk lantai 7. Louis Lu menaiki tangga. Dan setiap kali dia menaiki satu anak tangga, dia menjadi lebih mudah tersinggung. Akhirnya, melangkah ke lantai 7. Ia tidak peduli tentang melihat kualitil di lantai ini. Dalam sekejap, wajah Louis Lu berubah. Dan kekesalan di hatinya langsung naik ke titik ekstrim. Nafas yang keras keluar tak terkendali dan menyebar ke sekitarnya. Bersambung. Bab 437. Dunia mural. Iblis. Iblis besar yang mengerikan. Suara tetua Liu jatuh seperti guntur. Dan dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti hari ini. Setiap bagian tubuhnya yang gemetar mengungkapkan kengerian di hatinya. Ketua Sekte Gu, kamu pergi untuk memimpin formasi perlindungan gunung dan bersiap untuk membunuh iblis. Aku akan pergi ke puncak menara Danyang untuk melihatnya. Tetua Liu memerintahkan dengan nada cepat. Ya. Girgi Gu dengan cepat mundur. Tetua Liu mengangkat kepalanya, menusuk matanya yang bermartabat ke arah puncak menara Danyang, dan berkata dengan rasa sakit di hatinya. Seorang kultivator iblis yang mengerikan, yang bahkan berani melahap api spirit. Bagaimana kamu bisa membiarkannya tumbuh lebih lama lagi? Teriak Tetua Liu. Sosoknya seperti angin. Dan dia dengan cepat memanjat menara Danyang. Lantai kedua, lantai 3, lantai 4. Pergi jauh-jauh ke lantai 11. Tetua Liu ingin mencoba melihat apakah dia bisa membunuh Louis Lu dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika gagal, tidak masalah. Tunda beberapa saat dan biarkan Girgi Gu dan yang lainnya mengaktifkan susunan perlindungan gunung. Tetapi, ketika Tetua Liu datang ke lantai 11, dia tertegun sejenak. Tidak ada. Louis Lu tidak ada di lantai 11. Tuan Liu sangat yakin bahwa ketika dia baru saja muncul, dia tidak bertemu Louis Lu. Yang berarti bahwa Louis Lu tidak mungkin turun. Dia hanya bisa naik di atas.
Tetua Liu mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk lantai 12. Tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana seorang kultivator iblis bisa mencapai lantai 12? Tetua Liu terkejut. Dia tidak benar-benar percaya bahwa Louis Lu telah mencapai lantai 12. Tetapi jika dia tidak pergi ke lantai 12, kemana dia pergi? Tidak banyak tempat persembunyian di menara Danya. Tetua Liu membeku di tempat, menatap pintu masuk tangga di lantai 12, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Benar saja, ada di lantai 12. Butuh waktu lama bagi Tetua Liu untuk kembali sadar. Dan dia bergumam tak percaya. Ada aura kekerasan yang sangat kuat di tubuh Louis Lu, yang menekan dan mencekik. Tetua Liu dapat dengan jelas merasakan bahwa aura ini berasal dari atas kepalanya. Itu menunjukkan bahwa Louis Lu ada di lantai 12. Tetua Liu ragu-ragu lagi dan lagi. Tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap di lantai 11 dan menunggu Louis Lu turun. Menurut peraturan sekte, penjaga menara tidak diperbolehkan masuk ke lantai atas menara Danya. Tetua Liu hanya bisa menunggu. Saat ini, Louis Lu memang berada di lantai atas menara Danya. Jari telunjuk kanannya berwarna merah seluruhnya, seperti sepotong besi yang telah dikalsinasi oleh api spirit, memancarkan panas yang mengerikan. Itu berkat karunia api spirit. Ketika Louis Lu meraih api spirit, kekuatan yang tak dapat dijelaskan keluar dari tubuhnya, menelan api spirit, dan akhirnya memadat di jari telunjuk kanannya. Sekarang jarinya ini, bahkan jika dia tidak menggunakan energi sejatinya, dapat menembus praktisi tahap Gold Core dengan satu pukulan. Setelah melahap api spirit, Louis Lu dengan cepat naik ke lantai 12 menara Danyang tanpa merasa kesulitan. Lantai 12 sama dengan lantai 11. Tidak ada kualipil. Harus dikatakan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Sangat kosong. Tubuh Louis Lu memancarkan emosi yang keras. Melihat tidak ada apa-apa di lantai 12, dia tidak bisa menahan perasaan terburu nafsu. Boom, 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 boom. Tiba-tiba, sebuah dinding batu terguncang, memperlihatkan mural pucat di bawahnya. Meskipun Louis Lu kehilangan kendali atas emosinya, dia dengan cepat tertarik dengan lukisan dinding itu. Di atas mural ada gugusan gunung. Di ujung gugusan gunung, awan dan kabut berkabut, dan ada sosok berdiri samar-samar. Sangat kecil sehingga tidak jelas sama sekali. Louis Lu mendekat. Saat dia menatap mural itu, bintang-bintang tiba-tiba bergeser, seolah ruang dan waktu telah berubah. Dan pada saat yang sama, suasana sejuk dan damai datang dari segala arah. Louis Lu terkejut, sadar seketika. Aku baru saja kehilangan kendali atas emosiku. Louis Lu mengingat adegan sebelumnya, terutama saat dia melangkah ke lantai 11. Seluruh otaknya sepertinya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Hanya pada saat inilah dia akhirnya bangun. Louis Lu mengangkat tangan kanannya dan menatap jari telunjuk merah dengan ekspresi terkejut. Jari ini bisa disamakan dengan senjata sihir. Dengan kata lain, tubuhku bisa menelan api semacam itu dan kemudian meredamnya secara otomatis. Setelah api yang begitu banyak melahapnya, itu membuat jari yang sebanding dengan senjata sihir. Jika menelan lebih banyak, bukankah setiap bagian tubuh akan menjadi senjata sihir? Setelah beberapa saat terkejut, Louis Lu menunjukkan kegembiraan, dan matanya bergerak ke bawah secara sadar, dan mendarat di sebuah simbol yang melambangkan seorang pria. Senjata sihir, senjata sihir. Kalau tidak, Louis Lu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Terlalu panas, dan mereka tidak akan tahan.
Ambil contoh jari Louis Lu saat ini. Meskipun kekerasannya telah mencapai tingkat es senjata sihir, ia juga panas. Siapa yang membuatnya marah dengan api? Louis Lu dengan cepat menyangkal pikiran kotor di dalam hatinya dan menghibur dirinya sendiri. Cukup untuk saat ini. Tidak perlu. Benar-benar tidak perlu. Dengan pemikiran di benak Louis Lu, itu seperti memanipulasi senjata sihir untuk mengembalikan jarinya ke tampilan aslinya. Kemudian, Louis Lu melihat sekeliling. Dengan rasa ingin tahu memeriksa lingkungan sekitarnya. Dia ingat bahwa ketika dia kehilangan kendali atas emosinya, dia melihat lukisan dinding. Dan kemudian muncul di dunia yang aneh ini tanpa bisa dijelaskan. Di dunia ini, ada hamparan putih yang sangat luas, namun terasa sangat damai. Apakah aku sudah memasuki dunia mural? Louis Lu tampak terkejut dan berjalan dengan hati-hati di dunia putih ini sampai dia melihat sekelompok gunung yang terlihat di awan berkabut di depannya. Sangat akrab, persis seperti pemandangan di mural yang ia lihat sebelumnya. Ada badai di hati Louis Lu. Dan dia akhirnya yakin bahwa dia memang telah memasuki dunia mural. Jadi dia tidak bisa menahan kepanikan. Ia tidak akan terjebak di sini sampai mati. Bukan, teman kecil. Jangan khawatir. Kamu baru saja datang ke sini dengan kesadaranmu. Dan tubuhmu masih di luar. Anggap saja semua ini sebagai mimpi. Dan kamu tidak akan mati. Tepat ketika Louis Lu ragu, suara yang jauh dan halus tiba-tiba melayang dari kejauhan. Dengan suara ini, kepucatan di sekitarnya dengan cepat memudar. Mata Louis Lu membeku. Di ujung pegunungan, punggung sosok ilusi dengan cepat memperbesar dan memperkecil bidang penglihatan. Bersambung.